mutual understanding sih, saling menguntungkan. Nah, udah saya sih maunya supaya nggak gaduh ya, karena kan saya sama Pak JK pada Elo sama-sama satu kampung. Kayaknya juga melihat beliau tuh kayak ini karena kesel aja. Gue udah misalnya gini nih, kulihat-lihat kau ya, aku tenang-tenang di sini lihat dari jauh, tapi kok aku disenggol-senggol terus, jadinya itu reaktif aja sebenarnya. Tapi udah ngelihatnya gimana? Bahasanya Pak JK yang keluar ini sebenarnya. Iya, sebenarnya bahasa Pak JK itu bahasa reaksioner juga. Reaksioner yang artinya memang udah puncak klimaksnya juga kali. Karena ada peristiwa lama-lama itu tapi nggak beres-beres juga. Nah, tapi niat beliau setelah beliau statement bahwa tunjukin kalau ada itu, ada serangan balik lagi. Muncul video beliau dipotong kan. Kemudian soal diungkit-ungkit lah soal pajak beliau, soal pidato beliau yang ini kan. Nah, ini puncaknya tuh tentu ada batas zonasi wilayah kesabaran gitu. Dan panas nih. Panas jadinya. Kan? Kalau saya melihatnya memang Pak JK mungkin selama ini nggak mau terlalu. Ada dua asumsi lain. Asumsi lain begini, pandangan lain ya. Karena Pak JK terlalu banyak ngomong, terlalu banyak ngomentarin pemerintah, mungkin ada juga nggak nyaman nih. Ini ada center of politik lah baru lagi gitu. Jadi Pak JK udah Bapak diam aja. Ini urusan Pak Jokowi sama Gibran, Prabowo sama Gibran aja ngurus ini republik ini. Pak JK jangan terlalu banyak speak up-nya nggak usah gitu kan. Nah, Pak JK kan belakangan banyak ngomentarin soal BBM, soal stabilitas negara, soal perdamaian dan seterusnya kan, banyak keterlibatan beliau. Nah, saya menduganya juga mungkin ada dari sisi lain nggak nyaman juga dengan Pak JK terlalu kicau mania ini. Gitu ya, udah kali. Iya, Bapak udah pensiun, kembalilah ke mungkin seperti kembali ke Solo, kembali ke Makassar gitu kan. Jadi nggak usah banyak komentarin pemerintah gitu lah. Jangan kicau mania. Kalau saya sih ngebaca hubungan antara Pak Jokowi dan Pak JK ini ya bukan sekedar personal ya, tapi dua karakter pemimpin yang berbeda. Kalau Pak Jokowi kan relatif lebih tenang, irit bicara. Tapi kalau Pak JK kan memang reaksioner, instinktif ya. Betul. Dan dalam keputusannya juga cepat. Betul. Mereka memang hanya mungkin mesra dalam 5 tahun saja. Sehingga pada prakteknya kan kita lihat kemudian tidak maju bersama lagi di tahun 2019 ya. Bung Pangi ya. Nggak pasangan lagi di 2019 sehingga masuklah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang menarik sesungguhnya antara Pak Jokowi dan Pak JK ini, kemesraan mereka itu di awal-awal sempat juga jadi tren juga, Cakri. Kalau kita rame Kicau Mania hari ini, dulu ada kampanye tren bukan Kicau Mania, dulu ada lagunya Salam 2 jari, jangan lupa Kicau Mania. Kira-kira gitu. Menarik mengikuti hubungan keduanya sampai pada akhirnya ada pasang surutnya, dan yang membuat semakin keruh suasana adalah pengikut-pengikutnya. Kalau tadi disebut senggol-senggolan, saya rasa sesungguhnya mereka berdua tidak secara langsung senggol-senggolan. Tapi bagaimana akar rumputnya, Pak JK ini tokoh senior loh, tokoh Golkar senior, politisi senior, yang saya pikir secara insting ya, saya pikir beliau berhitung betul terhadap apa yang disampaikan secara politik. Dan begitu pula Pak Jokowi kan punya pengaruh dianggapnya pada pengikut-pengikutnya. Yang ada adalah gesekan di antara keduanya. Sehingga pada akhirnya yang ada hari ini ya kicau mania lah. Keduanya jadi harus muncul juga ke publik. Dan ujung-ujungnya nggak hanya kicau mania, Cakri. Ujung-ujungnya laporan polisi. Tapi lagi dan lagi politik di dalamnya yang harus kita tanya. Ada apa sehingga pada akhirnya ujung-ujungnya ini menjadi kicau mania? Apakah hanya betul murni reaksi atau ya ini kan kepentingan politik, agenda politik juga numpang di isu ini kan. Siapa yang numpang? Numpang di isu ini ya itu yang kemudian dianggap ada PSI di situ kan yang diduga kan. Sehingga akhirnya PSSI diminta Ade Armando untuk mundur kan. Karena PSI juga merasa dirugikan. Nggak nyaman juga karena mungkin juga isu-isu ini kan memang saya bilang isu identitas ini kan, politik identitas ini isu yang sangat sensitif memang dari awal. Pusaran air dan sangat berbahaya kan, kotak Pandoranya agak mengerikan. Jadi merembet kemana-mana ya? Ya, nah ketika itu Pak JK dianggap dengan video potongan itu kemudian ada intensitas, ada kecenderungan untuk dianggap Pak JK menghasut, membenturkan, blasphemy lah, penodaan agama kira-kira demikian. Menghasut, keterbelahan, walaupun tidak memprovokasi kan, video itu kan apa adanya. Cuma kan karena dia tidak utuh, dia merubah makna kan. Nah, di situ Pak JK mungkin puncaknya di situ memang beliau beliau merasa kok saya
penghormatan koridor terhadap mantan wakil presiden di mana? Kalau kita melihat coba skeptis ya, apa jangan-jangan Pak JK juga coba masuk dalam motif relevansi politiknya ketika ia ingin masuk dalam percakapan publik hari ini atau repositioning posisi elit-elit hari ini sehingga beliau tetap dalam radar, mungkin nggak demikian? Ya tetap itu, Pak Jokowi kan menjaga radar politiknya dengan isu ijazah ini kan. Katanya begitu Pak Prabowo dengan MBG-nya. Jadi setiap orang punya radar. Oh, semua punya tagline masing-masing ya. Nah, Pak JK ini kan disenggol-senggol di situ soal ijazah kan. Dan dianggap dia pengakuan Rismon ini kan. Nah, kemudian Pak JK dengan Pak Jokowi seolah berhadapan ya kan. Walaupun kita nggak tahu nih Pak JK telepon Pak Jokowi, kita nggak tahu per hari ini. Siapa tahu. Bisa saja mereka video call masih diskusi. Ya, cuma yang namanya benturan sentimen itu kemudian di bawah sudah bergejolak, apalagi melihat kelakuannya tim-timnya dari orang kasih stempel Ternak Mulyono misalnya, itu makin panas gitu. Jadi menurut saya kita satu sisi kita memang menghormati bahwa nggak boleh kita tetap prosedur hukum itu harus tetap jalan dan koridor penghormatan terhadap orang yang berjasa terhadap Republik tetap dihargai. Artinya Pak Jokowi dengan Pak Jokowi dengan Pak JK itu kan juga saling menguntungkan dari dulu gitu. Ya, kalau Pak Jokowi nggak pasangan dengan Pak JK belum tentu juga Pak Jokowi menang misalnya. Kalau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya Pak Jokowi juga Pak JK juga belum tentu jadi wakil presiden kalau nggak diajak gabung ke Pak Jokowi gitu kan. Walaupun Pak JK mengakui bukan karena Pak Jokowinya, tapi ini karena Ibu Meganya gitu kan. Yang menginginkan gitu, termasuk waktu itu ceritanya sama datangnya ada Bu Mega, ada kemudian mantan Panglima polisi juga dari Budi Gunawan dan beberapa orang yang menginginkan Pak JK gitu kan. Nah, sementara dari sisi lain ada juga perdebatan sama Abraham Samad waktu itu kan. Nah, cuma kan mereka ini kan sudah terlalu lama juga berteman ya kan, bergaul ya, sebagai presiden dan wakil presiden. Tiba-tiba hari ini bumi bergoncang ini. Kalau dari pandangan redaksional penting untuk kita tekankan ya, Cakri ya, bahwa menurut saya selalu ada pesan kekuasaan di balik kicau mainnya, Bung Pangi. Bahwa mungkin yang terjadi hari ini bukan pesannya tentang Jokowi, tapi tentang siapa saja yang memiliki kuasa dan kedudukan hari ini. Bahwasanya dulu berteman, ya, bahwa biasanya dulu loyal dan mesra, tapi hati-hati ketika keluar grup chat pesan lama atau screenshot bisa muncul dan pop up begitu saja. Ketahuan deh ada grup dalam grup ya. Grup dalam grup. Dan hari ini ya tentu ya Pak Prabowo dengan warna kekuasaan, dengan warna politik yang ada di dalam satu kolam kabinetnya ya, tentu juga harus mencermati itu. Politik kan demikian, bahwa yang tampil terlihat mesra tapi tidak tahu apa yang dibalik hatinya begitu ya. Dan hari ini menurut saya bukan terhadap percakapan atau rahasianya, tapi apapun yang dimaksud adalah apakah tujuan politik untuk kebaikan bersama itu masih menjadi motif utama elit-elit kita. Apa ini hanya adalah motif personal saja? Motif tentang bahwa mereka ingin ada dalam pusaran, apakah kemudian ingin masuk dalam konfigurasi kekuatan politik baru, apakah kemudian mereka bahwasanya punya motif historis yang perlu diluruskan pada momen-momen seperti ini. Ya, kita akan cermati, ya. Tapi ujung-ujungnya publik yang akan menilainya. Karena ruang demokrasi tentu siapapun berhak untuk bicara. Tapi bicara yang benar, bicara fakta dan data, jangan setengah-setengah. Karena ujung-ujungnya kalau jadi teaser, ya kicau mania juga. Betul. Publik hanya menikmati dramanya tanpa substansinya. Dan lagi terjebak pada sesuatu yang menurut saya ya akan hilang begitu saja. Jadi cuman pick up line yang jadi sekedar buat seru buat thumbnail aja. Betul. Gitu ya. Betul. Nah itu yang harus dikawal sama redaksi kita ya. Dan perhatikan Cakri, bahwa yang bicara ini adalah tokoh-tokoh publik loh. Nggak main-main. Pak Amin Rais itu sempat disebut sebagai Bapak Reformasi, seorang profesor. Kemudian juga kita melihat Pak JK adalah seorang politisi senior di Partai Golkar, menjabat 2 kali sebagai wakil presiden di era SBY dan juga di era Pak Jokowi. Dan Gatot Nurmantio adalah seorang prajurit yang cemerlang, yang punya karir dan sempat digadang-gadang menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Seorang purnawirawan jenderal TNI, mantan Panglima TNI. Dan ini menurut saya
menjadi penting untuk kita cermati bersama. Lagi dan lagi saya harus mengutip apa yang dikatakan oleh Bung Pangi. Ada apa di balik ini? Apakah ada konfigurasi politik elit yang baru akan terwujud? Atau kemudian memang ada motif-motif lainnya? Bung Pangi yang bisa jawab. Ya, di dalam politik semua rangkaian, semua peristiwa, kegiatan politik, atau aktivitas politik itu adalah pasti ada desain, ada arsiteknya, ada kepentingan, ada agenda di situ. Jadi memang tidak alamiah sesuatu ini. Nah, sebenarnya kalau saya lihat Pak JK dari awal, Pak JK ini kan sebenarnya juga tidak mau terlalu bising juga di awal kan. Cuma kan beliau ini kan kalau lihat Pak JK, Pak Jokowi, ini kan sosok yang selama ini punya isu-isu yang dipelihara gitu, seolah-olah begitu. Nah, Pak Jokowi punya isu, Pak JK punya isu, dan tetapi banyak juga untuk menertibkan isu orang-orang yang speak up ini biasanya pakai ya jabatan komisaris. Ya, cuma kan kicau-kicau mania juga bisa hilang. Misalnya anggaplah Ade Armando hari ini dicopot, masih kicau mania nggak? Enak gitu juga ya, nggak dimasukin sangkar jadi komisaris jadi ya. Komisaris. Jadi Hasan Nasbi misalnya kalau dia nggak komisaris atau nggak lagi jabat kicau mania nggak gitu. Itu juga perilaku aslinya Indonesia gitu. Jadi selalu harus ada jabatan supaya nggak ada kicau manianya. Jadi ketika itu akhirnya orang bilang, oh mau ditertibkan nih, mau disiplinkan, kasih aja jabatan gitu kan. Nah nanti kalau udah selesai ya dia kicau mania, ya udah kan udah selesai, pesta udah beres. Jadi hati-hati untuk mencermati politik atau tren kicau mania kira-kira gitu ya. Okay. Ketika tidak ada jabatan maka bersuaralah dia. Bersuara. Itu hashtagnya. Satu lagi, setelah kicau muncullah menjadi komisaris loh gitu ya. Oke. Ada kicau penutup nggak? Ada kicau penutup nggak ya? Kicau penutupnya jangan lupa nonton terus dari meja redaksi ya, pastinya begitu. Oke. Saya boleh dong kasih kicau penutup lagi? Ada kicau penutup. Ketagihan kicau rupanya dia ada. Oke. Ya, supaya nggak FOMO katanya ya. Oke. Politik Indonesia itu ibarat kisah cinta katanya. Saat dekat dianggap loyal dan mesra. Tapi saat mulai renggang, keluar kalimat, sebenarnya dulu saya sudah lama kecewa. Akhirnya, kini saya harus kicau mania. Kicau mania. Oke. Thank you, dah. Oke. Thank you. Pak Cakri. Thank you. Pokoknya mengalir kalau sama Bang Abin.